Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan karunia kesehatan, panjang umur, kita dapat melaksanakan ibadah, kita dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan kita di siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, aktivitas kita yang menunjang amal soleh kita, mudah-mudahan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bulan ini bulan Rajab, bulan salah satu di antara 4 bulan yang istimewa, yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana termaktub dalam firman-Nya surat At-Taubah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah tetapkan sebagai penanggalan bagi kita kaum muslimin, umat beriman, 4 di antara 12 bulan itu adalah bulan yang haram. Haram itu artinya dimuliakan, dihormati, diagungkan oleh Allah Ta'ala. Ini selain bulan Ramadan ya. Ramadan itu bulan yang khusus, istimewa, karena di dalamnya kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Tapi 4 bulan yang disebutkan Allah dalam ayat ini At-Taubah, yaitu 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta 1 bulan yang diapit oleh 2 bulan yang dia berdiri sendiri, yaitu bulan Rajab antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dinaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Itu surah Al-Isra ayat 1 ya. Surat Al-Isra ayat 1, ayat yang sangat populer, yaitu memberikan sebuah gambaran tentang mukjizat agungnya Rasulullah SAW. Perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini bukan sembarang ayat, ya, bukan sembarang ayat hanya menyatakan kesucian Allah. Kemudian perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa itu kata Allah diberkahi sekelilingnya. Itu 1 ayat itu menyimpan ribuan ya, makna yang syarat dengan pesan-pesan ilahi untuk kita semuanya. Ya. 1 ayat ini menyiratkan banyak hal. Yang pertama, bahwa hubungan umat Islam dengan bumi Palestina dan Al-Aqsa adalah hubungan yang erat, dengan kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Jadi kalau nggak ada Isra Mi'raj, itu nggak ada kewajiban sholat 5 waktu, Pak. Ya. Karena apa? Karena
Ini semua adalah desain dari Allah Ta'ala, ya. Dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Allah berikan kewajiban puasa, zakat, haji, jihad fisabilillah, ya. Berbagai macam aturan-aturan dalam syariat Islam itu semuanya melalui Jibril. Jibril turun ke bumi, mengantarkan wahyu kepada Muhammad SAW, ya. Tapi khusus untuk ibadah sholat, ya, Allah panggil, Allah undang khusus Muhammad. Jibril alaihissalam itu hanya menemani saja, ya, mendampingi. Ya, kalau istilahnya kerajaan di Jawa itu jadi abdi dalamnya, jadi temannya, jadi menemani, jadi teman setianya itu. Ya. Allah ingin bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Allah ingin menyampaikan langsung perintah salat 5 waktu itu. Ya. Jibril itu hanya menemani, bahkan pertemanan, ya, pendampingan Jibril alaihissalam terhadap Rasulullah Muhammad, ya, itu hanya, ya, sampai 7 lapis langit yang ke-7, tidak masuk ke Sidratil Muntaha. Muhammad sendirian yang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana digambarkan di dalam surah An-Najm, ya. Ya, fakana qaba qausaini au adna, ya. Fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara, ya. Begitu dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Ta'ala, pencipta, pemilik, ya, pengendali, pemberi rizki seluruh alam semesta ini. Itu digambarkan dalam ayat itu An-Najm, qaba qausaini au adana, dia lebih dekat dari busur dengan anak panahnya, ya. Kedekatan antara Rasulullah dan Muhammad SAW di malam peristiwa Mi'raj, di mana beliau menerima perintah sholat 5 waktu itu, saudara. Nah, kenapa tidak Allah berangkatkan langsung saja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha? Bisa nggak? Menurut kita bisa-bisa aja kan? Allah kan maha menghendaki segala sesuatu. Allah mengatur segala sesuatu. Kalau emang mudah, kenapa bisa dibikin sulit, kan begitu ya kira-kira, ya. Tapi kenapa diperjalankan dari Masjidil Haram itu ke Sidratil Muntaha, ke Masjidil Aqsa dulu? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ini untuk tujuan yang mulia, yang suci, agar umat Islam memperhatikan nasib dan masa depan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa ini kiblat pertamanya umat Islam, ya. Setelah perintah sholat itu turun, ya, dari Isra Mi'raj itu, maka Nabi SAW sholat itu menghadap kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Itu perintahnya Allah begitu, ya. Maka kita harus perhatikan nasib dan masa depan Masjidil Aqsa. Dan ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu, Masjidil Aqsa masih di bawah penjajahan Romawi, ya. Dia bukan sebuah bangsa atau sebuah negara yang merdeka. Jadi Palestina waktu itu, zaman Rasulullah hidup, sebelum hijrah ke Madinah, itu sampai nanti ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya, itu Palestina, Masjidil Aqsa itu berada di bawah penjajahan, ya, kekuasaan siapa? Kekuasaan kerajaan Romawi. Nah, Nabi SAW diperjalankan malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk dipertemukan dengan para nabi dan rasul, ya. Jumlahnya 124.000. Itu ada dalam hadis Muslim, dijelaskan hadis tentang Isra Mi'raj itu. Nabi diperjumpakan dengan seluruh nabi dan rasul, ya. Di dalam keterangan riwayatnya berapa jumlah riwayat rasul itu? Ada 124.000. Ya, dipertemukan semuanya dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan Nabi memimpin sholat, ya, sunnah, artinya menghadap Allah, beribadah kepada Allah, dipimpin oleh Rasulullah, ya, 2 rakaat di halaman atau pelantaran Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu bukan seperti istilah kita zaman sekarang masjid, ada temboknya, ada tiangnya, kayak begini, ya. Masjidil Aqsa itu sama seperti Masjidil Haram.
Dia dulu hanya apa? Tiang pancang. Ya, dulu Masjidil Haram itu hanya Ka'bah saja. Kubus segi 4. Itu dinamakan masjid. Area sekelilingnya dinamakan masjid. Masjidil Aqsa juga sama. Dia nggak ada tembok, ada tiang, kemudian ada karpet kayak kita sekarang, ya. Yang ada hanya di situ, ya, tempat sujud yang dibangun pertama setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Masjidil Haram. Jarak antara kedua pembangunan dua masjid ini adalah 40 tahun sebagaimana dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dua masjid ini diikat menjadi satu. Masjidil Haram, rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi. Masjidil Aqsa, rumah Allah, masjid yang dibangun kedua setelah Masjidil Haram. Ini diikat menjadi satu. Ya. Dalam satu ikatan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kalau saudara mau lihat lagi dalam ayat Makkiyah, ya, itu ada surat namanya At-Tin. Surat At-Tin ini menarik. Ya, itu ayat tentang penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan manusia itu dibuat oleh Allah, dikaitkan, dihubungkan dengan penyembahan kepada Allah, tauhid kepada Allah, dan diikat dengan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bagaimana cara Allah mengikat penciptaan manusia dengan tauhid? Yaitu dengan menyebutkan sumpah, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Para ulama mengatakan wattin wa zaitun, sumpah dengan buah tin dan zaitun itu bukan dengan zatnya, ya, bukan dengan buah tin dan zaitunnya. Mungkin dia ada khasiatnya, mungkin ada manfaatnya secara kesehatan. Silahkan, Anda percaya atau boleh percaya, boleh tidak. Tapi kita konsumsi karena itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Tapi inti daripada sumpah itu, Allah ingin bersumpah dengan negeri di mana tumbuh buah tin dan zaitun dengan sangat subur. Dan negeri tempat tumbuhnya zaitun dan buah tin itu adalah Baitul Maqdis, Palestina, negeri tempatnya risalah para nabi dan rasul, ya, sejak dari Nabi Nuh sampai Nabi Musa, itu semuanya ada di situ. Maka diringkas oleh Allah dengan sumpah wattini wazzaitun. Yang kedua, disebutkan tempat yang lain selain bumi Palestina, Baitul Maqdis itu, yaitu Waturi Sinin, ya, Tur Sinai. Ada di mana? Ada di Mesir. Kenapa Tur Sinin disebutkan? Karena di situ tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Ya, dua. Jadi tempatnya udah disebut tuh dua tuh. Tempat turunnya risalah semua nabi dan rasul ini. Pertama Baitul Maqdis, ya, dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Musa, sebelum Nabi Musa. Kemudian yang kedua, risalah yang turunkan Nabi kepada Nabi Musa itu di Tur Sina di Mesir. Yang ketiga tempatnya di mana? Wahadzal baladil amin. Negeri yang aman, sentosa, yaitu Makkah. Itulah tempat turunnya risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsirnya begitu, Pak. Alhamdulillah. Jadi tiga tempat ini diikat. Dan kalau tiga tempat ini diperas, itu cuma dua, tinggal sisanya. Apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa ini tempat kiblatnya semua nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Masjidil Aqsa ini tempat para nabi dan rasul dulu mengabdi, berkhidmat, berdakwah, ya, memperjuangkan risalah Islam, risalah tauhid, menyebarkan kepada seluruh umat manusia, sehingga nabi akhir zaman diperintahkan oleh Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu, tapi titik tolaknya dia berangkat ke Sidratil Muntaha dari Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk menyatukan semua risalah. Ya.
Nabi mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk menyatukan, melengkapi seluruh risalah yang telah diwahyukan pada para nabi dan rasul, dan momentum itu terjadi ketika malam Isra dan Mi'raj. Kenapa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa disebut dalam satu ikatan? Ini alasan yang kedua. Dari 25 rasul yang termaktub nama dan perjuangannya dalam Quran, ada 17 rasul yang hijrah, lahir, besar, serta berdakwah di Baitul Maqdis. Yes. Kita lihat rinciannya siapa aja mereka. Rasul yang hidup di sekitar Baitul Maqdis dan berhubungan erat itu Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa, dan Harun. Ibrahim lahirnya bukan di Palestina, tapi dia di Haran, di Urfa, di Ur, ya, di Asia Kecil yang sekarang masuk wilayah selatan Turki, ya. Ishak lahir juga belum masuk di Baitul Maqdis. Yakub itu bukan di Masjidil Aqsa di daerah di Yerusalem, tapi di sekelilingnya, di wilayah sekelilingnya. Musa, Nabi Musa tidak pernah, ya, Nabi Musa tidak lahir di Palestina. Nabi Musa lahir di mana? Di Mesir. Kemudian dengan izin Allah, perintah Allah, setelah dia dewasa, mendapatkan wahyu di Tursina, disuruh Allah untuk memimpin Bani Israel yang ada di Mesir untuk hijrah, eksodus keluar dari Mesir. Ya, kemana? Ke Baitul Maqdis, tapi nggak sampai. Kenapa? Karena Bani Israelnya kagak mau masuk. Kan begitu. Baca surat Al-Maidah mulai ayat 20 sampai 29. Ya, di situ ada jelas. Jadi Nabi Musa nggak pernah tinggal di Baitul Maqdis. Jadi kalau dikatakan Yahudi, itu tanah klaimnya milik mereka, itu keliru. Kenapa? Nenek moyangnya Nabi Musa, Bani Israel yang hidup zaman Nabi Musa aja nggak mau tinggal di situ. Disuruh Allah padahal, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa, apa jawaban mereka? Inna fiha qauman jabbarin. Kami nggak sanggup masuk ke situ. Di dalamnya ada bangsa yang kuat, perkasa. Ya, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kami nggak akan masuk kecuali mereka keluar sendiri gitu. Kalau mereka keluar, mereka kosongkan Baitul Maqdis, kami masuk tanpa ada perlawanan, tanpa ada perang, kami baru mau masuk. Apa kata Nabi Musa? Qala Musa, ya, bahkan ya, Bani Israil itu mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kalau kamu tetap memaksa kami juga masuk ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, ya, udah ente aja sama Tuhan ente yang pergi ke sono. Ya, masuklah kalian sana, berperanglah, perangi mereka itu penduduk asli Palestina. Jadi sebelum Bani Israel ada di Baitul Maqdis, udah ada bangsa sebelumnya yang tinggal di situ, menetap di situ, bertahan di situ. Itulah yang disebut dengan bangsa Palestina. Ya, mereka nggak mau ini Bani Israel nih masuk ke situ. Bahkan suruh Nabi Musa, ya, dengan songongnya, dengan kurang ajarnya bilang, engkau aja pergi sama Tuhanmu, perangi mereka, kalau udah menang baru kita masuk. Kan kurang ajar ini. Ya, nabinya disuruh berkorban, dia sendiri kagak mau, kan begitu. Nauzubillah min zalik. Jadi Nabi Musa nggak masuk ke situ. Harun juga ceritanya nggak sampai ke Baitul Maqdis. Siapa rasul yang hidup dan tinggal di Baitul Maqdis? Itu masa setelah Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ini anak bapak dan anak, ya. Kemudian Zakaria dan Yahya alaihimus salam. Ya, ini dalam kitab-kitab tarikh dinyatakan demikian. Nah, siapa rasul yang berkunjung ke Baitul Maqdis dan melewatinya saat bepergian? Ada diriwayatkan dalam kitab sejarah, ada Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Lut. Lut itu asalnya dari apa? Dari Ur, karena dia keponakan Nabi Ibrahim. Disuruh hijrah keluar. Ya, dia berdakwah di mana? Di negeri Sodom. Negeri Sodom itu adanya di mana? Laut Mati, di Yordania sekarang. Nah, Yordania, Laut Mati ke Baitul Maqdis itu dekat. Ya, cuma berapa? 2 jam perjalanan kalau naik darat bus, ya. Kalau saudara pergi ke sana, ya.
Nah, Lut itu pernah singgah Baitul Maqdis, cuma nggak tinggal di situ. Nabi Ismail pernah ke situ, nemuin bapaknya Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf pernah di situ tinggal, tapi sebentar, cuma melewati aja. Nabi Isa, ya, beliau tidak di Masjidil Aqsa, tapi di mana? Di sekitar di sekitar Baitul Maqdis. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkunjung ke situ pada malam Isra dan Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjuangan membebaskan Baitul Maqdis adalah bagian dari rukun iman kita. Apa? Al-imanu bir-rusul. Kita wajib beriman kepada para rasul. Berarti iman kepada para rasul itu bagaimana? Beriman kepada risalahnya, beriman percaya bahwa mereka berdakwah di tempat itu, maka tempat itu adalah tempat yang dibersihkan, disucikan dari kemusyrikan oleh Allah. Maka tidak boleh ada entitas kafir di negeri itu, di Masjidil Aqsa. Sekarang kalau begitu Yahudi ini gimana? Yahudi ini Bani Israel yang sekarang, dia statusnya mukmin apa kafir? Ya, dalam pandangan Al-Quran, mereka telah kufur dari agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kenapa dia kufur? Satu, karena dia tidak mengimani, tidak dia percaya kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpel. Kok dia imannya percaya kepada satu Tuhan, dia tauhid juga katanya. Ya, betul, konsep dia Tuhannya satu. Makanya antara Yahudi dengan Kristen itu nggak pernah ketemu juga tuh. Ya, kenapa? Karena Kristen dianggap menyimpang oleh Yahudi. Kenapa? Tuhan lu banyak. Ya, gitu cuma satu. Nah, ada kemiripan dengan Islam? Ada, tapi nggak serupa. Beda. Apa bedanya? Dia menyerupakan Tuhan itu wujud yang satu dengan makhluk. Itu bedanya kita dengan mereka. Yang kedua, Tuhannya Yahudi itu hanya bersifat itu eksklusif. Dia bersifat nasional. Jadi Yahweh, Tuhan Yahudi itu hanya untuk bangsa Yahudi. Di luar bangsa Yahudi itu Tuhan kagak ngakuin bangsa lain di luar Yahudi sebagai ciptaannya. Nah, gitu. Sementara tauhid dalam Islam, Allah adalah Rabbul Alamin. Sederhana, ya. Allah itu Tuhannya seluruh alam semesta, Tuhannya seluruh bangsa, Tuhannya seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, ya, dan lain sebagainya. Itulah bedanya tauhid Islam dengan Yahudi, bos. Ya, sampai sini paham? Baik. Jadi itu beriman kepada Allah dan Rasul masuk dalam perjuangan kita untuk membela Baitul Maqdis. Yang keempat, Palestina dan Baitul Maqdis ini erat kaitannya dengan berbagai peristiwa menuju hari kiamat nanti. Ya, apa hari kiamat? Akhir daripada dunia ini. Hancurnya dunia ini. Pindah dunia dari alam dunia ke alam akhirat. Itu tandanya apa? Pemisah antara keduanya, alam dunia dan akhirat adalah hari kiamat. Kalau kiamat datang, berarti kita masuk alam akhirat. Kiamat datang, dunia semuanya akan hancur, manusia semua yang hidup saat itu dimatikan semua makhluk oleh Allah Ta'ala. Lalu kemudian ada kebangkitan Yaumul Ba'ts. Hari kebangkitan di alam kubur, manusia itu sampai ke padang mahsyar, tempat pengadilan Allah, itu adanya di Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis nanti dikembalikan lagi oleh Allah setelah hancurnya dunia ini. Ya, disitulah tempat pengadilan akhirat kita nanti. Ini sesuai dengan hadis-hadis sahih dari Rasulullah. Ketika Nabi ditanya, kenapa kita harus ke Baitul Maqdis ya Rasulullah? Hiya ardul mansyar wal mahsyar. Itu dalam hadis sahih. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan melewati telaga Nabi, telaga Rasulullah Al-Kautsar. Dari kubur kita masing-masing, kita dibangkitkan menuju padang mahsyar, kita pasti akan melewati telaga Rasulullah. Telaga Nabi itu di mana posisinya? Telaga Nabi itu membentang dari Ka'bah hingga Baitul Maqdis. Rasulullah SAW dalam hadis sahih bersabda, "Innali haudan abyadha mithlal labani
Ya, ma bainal Ka'bati wa Baitil Maqdis. Aku di akhirat nanti punya telaga. Kalian akan minum di situ kalau mau selamat. Yang selamat, yang diakui oleh umat Rasul sebagai umat Rasulullah, dia akan dapat minum di telaga itu. Kata Nabi, warnanya putih seperti air susu. Cangkirnya banyak sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Letaknya di mana? Antara Ka'bah, mulai dari Ka'bah sampai ke Baitul Maqdis. Jadi ketemu kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Ayatnya bilang begitu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti telaga Kautsarnya Rasulullah juga mulainya dari Ka'bah di Mekah sampai ke Baitul Maqdis, ya, di Masjidil Aqsa. Itu semua menunjukkan betapa eratnya hubungan Baitul Maqdis dengan rukun iman yang keberapa? Rukun iman keberapa? Yang kelima, yaitu percaya kepada hari akhirat. Ya, jadi nggak main-main ini. Persoalan Baitul Maqdis Palestina, jangan kira ente itu urusan nation state, itu urusan Palestina sama Israel, itu urusan otoritas muamalah dunia, ya, soal penjajahan mengakui atau tidak, gitu ya. Soal ini bangsa dijajah kita bela apa enggak, bukan soal itu. Bukan soal kemanusiaan aja, bukan soal konstitusi Indonesia mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka semua penjajahan harus dihapuskan. Ya, bagi kita umat Islam, umat Rasulullah, masalah Palestina bukan cuma masalah kemanusiaan. Bukan cuma masalah kita taat konstitusi, tapi kita sebagai umat Rasulullah, panggilan kita adalah panggilan iman. Iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Ntar ada lagi, kalau mau dirinci nih panjang, iman kepada qadha dan qadar. Kenapa? Qadha dan qadar dari Allah memastikan di dalam surat Al-Isra bahwa Bani Israel akan hancur dan binasa di tangan kaum muslimin, insya Allah. Nah, yang kelima, Bapak Ibu rahmati Allah, Palestina dan Baitul Maqdis ini erat kaitannya dengan apa? Sejarah perjuangan Nabi Muhammad menegakkan risalah Islam. Ya, mulai dari Isra Mi'raj. Setelah itu, setelah selesai Nabi stabil di Madinah, menyelesaikan pemberontakan Yahudi, pengkhianatan Yahudi, menyelesaikan makarnya orang-orang musyrikin Mekah. Tahun 5 Hijrah itu puncaknya, ya. Dari tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, 4 ada perang apa lagi macam-macam, sampai tahun ke-5 Hijriah. 5 tahun Nabi hijrah di Madinah itu nggak pernah stabil, selalu bergolak, ya, panas, ya. Tidak, Nabi dan sahabat itu nggak pernah bisa tenang. Kenapa? Karena menghadapi agresi dari kaum musyrikin dan pengkhianatan dari bangsa Yahudi yang ada di Madinah. Pertanyaannya, kok ada Yahudi di Madinah zaman Nabi? Ya, ternyata setelah kita telusuri, kita buka referensi sejarah, kenapa Yahudi ada tinggal di Madinah banyak koloninya. Zaman itu banyak, ya. Tapi kemudian diusir, sebagian dieksekusi mati oleh Rasulullah karena terlibat dalam pengkhianatan perang Ahzab. Mereka membela kaum musyrikin, bukan membela umat Islam dari serangan kaum musyrikin Mekah. Ya, apa rahasianya? Ketika Yerusalem dihancurkan, ya, oleh Kaisar Titus Roma tahun 70 Masehi, Yahudi berpencar dan mereka masuk ke Jazirah Arabia mencari tempat, ya, yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat mereka bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul, akan lahir, akan berdakwah di negeri yang gersang, gurun tandus, tetapi di sana ada kebun kurma yang ada di antara 2 lembah. Nah, itu dicari sama mereka, ditelusuri jejaknya, ya, dicari. Ada yang dapat di Khaybar, akhirnya mereka bikin koloni di situ. Ada yang di Taima, mereka bikin koloni di situ. Itu mirip seperti yang digambarkan. Ada yang sampai ke Yathrib, mirip dengan gambaran dalam kitab Taurat. Maka mereka berkoloni di situ sehingga
banyak orang Bani Israel, jadi mereka beranak pinak, jadi namanya apa? Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Kenapa? Karena mereka berharap Nabi akhir zaman itu lahir dari Israel, dari Bani Israel. Nah, makanya mereka sengaja tuh migrasi, hijrah, bela-belain datang ke Arab, dia tandus-tandus. Kalau negeri Syam tempat mereka dulu, Baitul Maqdis, ya Palestina itu kan subur. Kenapa mereka datang ke tanah Arab, tanah Hijaz, gersang tandus, ya? Itu hanya untuk bela-belain nubuat dalam Taurat bahwa Nabi akhir zaman akan ada di daerah situ. Dan mereka pengen Nabi akhir zaman itu ya dari anak-anak mereka, ya, keturunan mereka, bukan dari kalangan orang Arab, gitu. Tapi ternyata Allah menentukan lain. Nabi akhir zaman lahir dari kalangan bangsa Arab, suku Quraisy di Mekkah, kemudian hijrahnya ke Madinah, sehingga disitulah berkonflik antara umat Islam dengan Yahudi di Madinah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kemudian Nabi fokus, ya, ketika selesai dari perang Ahzab, ya, Allah menangkan umat Islam tanpa ada kerugian material di pihak kaum muslimin, padahal jumlahnya jauh, ya. Serangan kaum musyrikin itu luar biasa, 10.000 mereka kumpulkan pasukan, ya, persenjataan lengkap, logistik lengkap, tapi apa? Dikalahkan oleh Allah, ya, tanpa usaha sedikit pun dari umat Islam. Dikalahkan dengan cara bagaimana? Dikirim angin puting beliung, nah, dingin, anginnya keras, menghancurkan tenda-tenda dan logistik mereka, sehingga kudanya, ontaknya, semua makanannya, logistiknya itu hancur. Mereka akhirnya pulang, rugi. Nah, itulah cara Allah menangkan umat Islam perang Ahzab. Setelah itu, maka Nabi fokus mengerahkan pandangan umat Islam kepada agenda utama. Apa agenda utama Rasulullah? Tahun 6 Hijriah setelah perang Ahzab, yaitu pembebasan Masjidil Aqsa dari penjajah Romawi. Ya, caranya bagaimana? Ada berapa langkah yang beliau lakukan? Kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah. 1, Nabi berkirim surat menyurati Kaisar Romawi, Kaisar Heraklius, ya, untuk masuk Islam. Aslim taslam. Ya, masuk Islamlah kamu akan selamat, kata Rasulullah dalam suratnya. Kenapa Nabi kirim surat mengajak Kaisar Romawi masuk Islam? Karena dia penguasa Baitul Maqdis, dia penguasa Asia, Eropa, dan Afrika. Kalau Kaisar Heraklius masuk Islam, otomatis wilayah jajahannya akan tunduk kepada Islam. Ya, maka upaya pembebasan Baitul Maqdis itu lebih mudah. Yang kedua, strategi yang dijalankan oleh Rasulullah adalah menjalin perjanjian damai dengan rakyat Ailah. Ailah ini adalah sebuah kota sekarang di pelabuhan Selat Aqabah, ya, di pesisir Laut Merah Yordania, berbatasan dengan Arab Saudi sekarang. Dulu, ya, kota Ailah ini pemimpinnya bernama Yohanna bin Ru'bah. Dia datang ke Madinah meminta damai kepada Rasulullah dan bayar jizyah. Apa tujuannya Nabi menerima jizyah? Nabi terima perdamaian masyarakat Kristen di wilayah Ailah ini, di Aqabah, supaya memudahkan pergerakan dan pasokan logistik untuk pasukan kaum muslimin yang akan membebaskan Al-Quds atau Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Selat Aqabah adalah rute strategis dalam proyek pembebasan Al-Quds yang dirancang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Nabi memberikan lahan di Palestina. Ada lahan di Palestina di dalam bumi Baitul Maqdis itu, ya, itu wilayah kota Hebron, ada namanya Madinatul Khalil, ya, dan Bet Ainun. Setelah selesai perang Tabuk, Nabi menghadiahkan, ya, memberikan lahan wilayah itu kepada sahabat yang baru masuk Islam. Ya, dia orang Kristen awalnya. Dia masuk Islam di Mekah, ya, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Dia datang dari negeri Syam, datang ke Mekah, namanya Rasulullah, masuk Islam.
Kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari ini dia dipercaya oleh Rasulullah untuk mendapat mengelola lahan di mana? Di Palestina, di kota Hebron. Inilah dalam sejarah pertama kali Rasulullah memberikan tanah garapan turun-temurun yang jauh dari luar kota Madinah. Tujuannya untuk apa? Memotivasi para sahabat agar mereka memperjuangkan Baitul Maqdis dan menjadi kabar gembira bahwa Palestina dan Baitul Maqdis akan menjadi milik kaum muslimin. Insya Allah. Terakhir, strategi militer yang dilancarkan oleh Rasulullah untuk membebaskan negeri Syam, Baitul Maqdis adalah pertama, mengirimkan ekspedisi militer ke Mu'tah. Jadi ada perang Mu'tah tahun 8 Hijriah. Kemudian perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Dan tahun ke-10 ketika Rasul sakit menjelang wafatnya, beliau mengutus pasukan Usamah bin Zaid untuk melawan penjajah Romawi. Jadi 3 perang ini di penghujung ya akhir hayatnya Rasulullah itu potensi umat Islam ya total diarahkan untuk membebaskan Baitul Maqdis dari apa? Penjajahan Romawi ya. Oleh sebab itulah kita bersyukur pada Allah Ta'ala ya, kita memiliki hubungan yang erat dengan Baitul Maqdis. Rasulullah sendirilah peletak, perancang, arsitek utama pembebasan Baitul Maqdis. Jadi kalau ditanya siapa yang membebaskan Baitul Maqdis, bukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab cuma serah terima kunci ya, menaklukkan. Bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu menaklukkan Baitul Maqdis dari tentara salib, jauh. Itu tahun 1187, tahun 583 Hijriah. Tapi peletak pertama ideologi gerakan pembebasan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sejak peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Ini banyak yang nggak dijelasin sama mubalik kita, sama dai kita. Kenapa? Ya, karena wawasan sirahnya ini yang harus kita tambah, harus kita perbaiki agar apa? Kita memiliki kerinduan, memiliki ilmu yang benar tentang Baitul Maqdis, negeri yang selalu dirindukan oleh Nabi SAW. Wasiat Nabi, kita disuruh apa? Sholat di sana. Datang kamu. I'tuhu fasallu fihi. Hei umat Islam, datanglah kamu ke sana, sholat di dalamnya. Artinya apa? Kita harus bebaskan dulu Masjidil Aqsa, baru kita bisa bebas datang ziarah, bisa bebas sholat di sono ya. Kalau masih tetap dalam penjajahan, apalagi zaman sekarang penjajahan Israel, ya kita nggak bisa bebas datang ke sana kapan saja, nggak bisa bebas datang ke sana ya untuk sholat kapan waktu, bebas. Ya, sekarang apa? Mereka bagi waktu dan wilayah Masjidil Aqsa buat Muslim dan Yahudi. Makanya terjadi sering bentrok, keributan ya. Bahkan yang menyebabkan perang ini adalah Badai Al-Aqsa itu adalah karena pembangkangan Yahudi itu untuk menganeksasi wilayah Masjidil Aqsa, menghalang-halangi umat Islam untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Apalagi terutama kalau bulan puasa nanti nih, biasanya begitu. Nah, sebab itu apa yang mesti kita lakukan? Selain boikot untuk mendukung saudara kita Palestina, melemahkan ekonomi Israel, melemahkan ekonomi penjajah dan negara-negara yang mendukung penjajahan Zionis, kita juga harus memboikot produk intelektual kolonial Barat. Banyak ini, ya, produk intelektual penjajah Zionis itu harus sama kita boikot seperti kita memboikot produk material penjajah Zionis, ya. Jadi bukan cuma KFC, McDonald, Pizza Hut, ya. Bahkan belum ada 4 bulan udah pada ngacir kasih endorse Pizza Hut, gimana ente? Ya, kan ngaco. Udah jelas ada di di BDS. Itu perusahaan ini induknya mendukung penjajah Israel, ya kitanya umat Islam nih kagak konsisten. Ya rame-rame ya boykot, tapi kalau udah kelamaan udah pengen lagi gatel, masuk lagi restoran mereka yang mendukung penjajah Zionis ya. Kalau kita punya wala wal bara,
kesetiaan, komitmen, loyalitas kepada umat Islam, maka sampai kapanpun kita harus tetap memboikot produk-produk mereka, ya. Jangan kasih kendor, jangan kasih lemah, ya, sampai mereka lemah ekonominya dan akhirnya mencabut dukungannya terhadap penjajah Zionis, barulah kita kemudian boleh bermuamalah dengan produk-produk mereka. Itu pun kita batasin. Kenapa? Udah kapok. Ternyata gue beli, gue konsumsi makanan ente punya, produk ente punya puluhan tahun kita pakai. Ya, duitnya ngalir kemana? Ngalir ke mereka. Buat apa? Buat dibeliin senjata, membunuhi umat Islam. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita perlindungan, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya sampai akhir hayat kita istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu, ini rak Quran ya. Ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula. Area service. Sekarang area service, sound system, tempat wudhu. Alhamdulillah. Kamar mandinya. Area kitchen untuk kamar guru ya, ruang service area. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, berikan donasi terbaiknya untuk gedung Pusat Dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insya Allah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan bangunan ini yang masih belum jadi ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.